Shalom, kembali lagi dalam program kita, Hanya Alkitab. Dan hari ini saya ingin kembali memberi pembelajaran. Dan topik kita eh, biasanya selalu kontroversial dan nyeleneh, gitu ya. Saya sengaja membuat topik ini nyeleneh atau kontroversial, supaya kita mau coba melihat apa sih maksud dari topik ini. Nah, kalau teman-teman lihat, judulnya itu memang sangat kontroversial, tapi teman-teman yakinlah isinya teman-teman harus dengar dan pelajari sampai akhir ya. Jadi jangan hanya lihat judul, kita ini udah langsung marah-marah, maki-maki. Oh tidak ya, di sini kita bisa lihat apa isinya. Yesus bertobat, tanda kutip, karena perempuan anjing. Nah, itu tanda kutip juga ya. Ini kisah yang sangat terkenal. Kalau saya sebut perempuan anjing, hanya ada satu kisah yang langsung Bapak Ibu Saudara langsung tahu itu pikirannya kemana. Ya, karena hanya di kisah itulah Yesus menyebutnya anjing, begitu ya. Nah, hari ini kenapa ini kontroversial? Karena saya ingin mengupasnya, memahami kisah Yesus dan perempuan Kanaan dari perspektif feminis. Ya, jadi dalam dunia biblika kita memiliki berbagai macam cara tafsir. Ya, nah kali ini saya ingin membawanya ke tafsir feminis dan ini dari Injil Matius pasal 15. Karena di Injil Markus hanya di dua Injil ini kisah ini ada. Di Injil Markus dia perempuan Sirofenisia. Sedangkan di Matius dia disebut perempuan Kanaan, ya. Walaupun nanti sama-sama disebut anjing oleh Yesus. Nah, teman-teman lihat ini dari tafsir feminis, ya. Intinya kalau tafsir feminis itu mencondongkan si perempuannya daripada tafsir tradisional yang selalu melihat dari Yesusnya. Ya, kalau tafsir tradisionalnya tentu kita pada umumnya sudah tahu dan itu tidak salah sama sekali. Ya, tapi hari ini dan sesuai dengan ciri khas dari YouTube kita hanya Alkitab, kita selalu melihat dari perspektif lain atau lebih banyaknya dari segi biblikanya, ya, melihat dari cara tafsir yang berbeda-beda. Nah, itulah kenapa saya membuat tema atau judulnya sedikit kontroversial karena fokusnya si perempuannya. Feminis itu selalu mengedepankan dan meninggikan si perempuannya. Dia bukan sebagai yang lemah, bukan sebagai korban, bukan, tetapi dialah aktor utamanya. Itu tafsir feminis. Baik, kita akan lihatlah secara langsung. Saya harap teman-teman menontonnya sampai habis, baru bisa komentar ya. Kiranya bisa memberkati juga apa kita melihat tafsirnya dari berbagai lain hal. Nah, saya memberitahu dulu pengantar, introduction ya. Teman-teman kalau baca Alkitab, kita perlu tahu budayanya, historinya ya di dalam Alkitab bagaimana. Dan saya mau katakan, kaum perempuan itu adalah kaum yang tidak dianggap bagi orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu sangat patriarkis sekali ya, mengedepankan laki-laki. Jadi kaum perempuan itu adalah kaum kelas 2, sama seperti anak-anak. Janda itu dibuang, dikucilkan, tidak dianggap. Dan kaum perempuan itu tidak boleh ikut-ikutan di dalam komunitas laki-laki. Ya, itu tidak boleh ikut-ikutan. Dia tidak boleh ikut-ikutan. Nah, perempuan itu selalu bahkan dianggap properti. Ya, kalau teman-teman lihat hukum ke-10 dari 10 hukum yang diberikan Allah kepada Musa, saya bacakan ya, hukum ke-10. Ini kental sekali makna properti bahwa perempuan itu tidak dianggap. Ya, kita tahu di mana Allah memberikannya kepada Musa di Gunung Sinai, Ten Commandments ya dalam Ulangan 5 ayat 6 sampai 21, 10 hukum Taurat dan hukum ke-10-nya, teman-teman lihat bunyinya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu, itu secara ringkasnya. Jadi istri itu disamakan dengan benda rumah, disamakan dengan hewan, lembu, sapi, dombanya itu. Jadi properti.
Ya, jadi perempuan itu hanya bergantung hidup betul-betul dari sang suaminya. Kalau tidak, dia tidak akan dianggap dalam masyarakat. Nah, ini pengantar untuk kita melihat bagaimana sebenarnya perempuan dalam Alkitab sebelum kita ke perempuan Kanaan. Nah, Tertulian Bapak Gereja menulis bahwa perempuan lebih suka melihat daripada dilihat. Yang menggambarkan peran patuh yang diharapkan dapat diambil perempuan. Artinya apa? Dia harus melihat terus bagaimana suaminya memberikan teladan, bagaimana suaminya menjadi contoh, dan dia harus mengikuti suaminya. Tidak boleh membantah. Nah, teman-teman, jangan pikir ini perempuan karir seperti di zaman kita ya. Enggak, itu di zaman modern. Tapi di zaman Alkitab, khususnya bangsa Yahudi, perempuan ini tidak punya nilai sama sekali. Ya. Jose ben Johanan dari Yerusalem mengatakan, yang hidup sekitar tahun 1150 sebelum Masehi, orang yang banyak bicara dengan kaum perempuan mendatangkan kejahatan pada dirinya dan mengabaikan pembelajaran hukum. Bayangkan. Ya, perempuan itu nggak boleh nongkrong, nggak boleh gabung sama komunitas laki-laki, nggak boleh. Di kalangan Yahudi itu pantang sekali. Tapi Yesus kan menolak itu. Muridnya banyak yang perempuan. Ya, jadi secara orang Yahudi legalistik seperti ahli Taurat, Farisi, Saduki, itu ya perempuan itu tetap tak bernilai. Bahkan ada dua mazhab pegangan orang Yahudi, Syamai dari Rabi Syamai dan Rabi Hillel. Ini dua mazhab yang selalu menjadi pegangan mereka dalam menjalani hidup, khususnya dalam berumah tangga dan perceraian. Bagi Rabi Hillel, ini liberal sekali Rabi Hillel, perempuan yang tidak bisa masak, ya, tidak memperhatikan suami, ngobrol dengan laki-laki yang bukan suaminya, pergi keluar, kelihatan saja sedikit bentuk badannya, kelihatan keteknya, layak diceraikan. Nah, itu ada semua itu literatur dan tulisan-tulisannya itu. Jadi memang perempuan cukup tersiksa. Nah, satu contoh saya tulis di sini, Dina, anak Yakub. Ya. Itu secara garis besar kalau kita tanya anak Yakub berapa ya? 12, Israel kan? Padahal dia 13. Ada Dina, satu perempuan loh. Selalu tidak dianggap. Bahkan kisahnya yang dimunculkan apa? Dia diperkosa. Ya, dia diperkosa dan kalau teman-teman baca teksnya, itu di kitab Kejadian. Walaupun abang-abangnya bela dia ya. Saat dia diperkosa, Yakub itu diam aja. Diam. Bahkan hanya ingin melakukan transaksi. Saya lupa dengan orang Shikem kah, ya, yang memperkosa Dina itu. Transaksi. Dia ingin mengambil keuntungan supaya Dina ini dikawinin gitu. Ini properti, perempuan itu tidak dianggap. Jadi ketika kita baca teks-teks yang merendahkan perempuan dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu wajar sekali karena budayanya memang perempuan itu selalu dianggap lemah. Nah, ini adalah teksnya yang menjadi uh, inti kita ya dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya, teman-teman saya yakin sudah pernah baca, tapi yang pasti yang kita perlu lihat sini yang saya bold kuning. Yang pertama, Yesus pergi dari situ, dia 21 ya, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, lalu datanglah perempuan Kanaan. Nah, kalau di Injil Markus dia Sirofenisia, ya. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Dia tahu itu gelar Mesias untuk Yesus yang populer sekali, sudah kemana-mana namanya, yang menyembuhkan banyak orang. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ya, jadi jelas ya, tokohnya perempuan semua. Si ibu ini dan anaknya perempuan kerasukan setan. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Bahkan murid-muridnya bilang apa? Suruh dia pergi. Dia berisik sekali mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa? Perempuan itu kelas yang nggak dianggap. Apalagi, nah ini kita nanti lihat konteksnya ya, dia dari Tirus dan Sidon. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah aku." Akhirnya Yesus memberi respon, tapi responnya nggak enak. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah ini dia. Di sini Yesus ini kejam sekali, memaki dengan memakai kata anjing. Tapi perempuan itu menarik. Jawabannya apa? Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Nah ini kisah yang populer yang saya yakin teman-teman semua sudah tahu ya. Nah,
Sekarang saya beritahu konteksnya, ya. Yesus berada di Tirus, daerah non-Yahudi. Tirus dan Sidon itu daerah non-Yahudi. Ya. Dan di sini kita perlu tahu, ini satu-satunya catatan tentang Yesus menyembuhkan seorang wanita penyembah berhala. Injil Markus menyebutnya perempuan Sirofenisia. Ini penyembah berhala. Non-Yahudi itu dianggap kafir oleh orang Yahudi karena menyembah berhala. Bahkan dalam perjanjian lama, bangsa Kanaan itu adalah orang-orang yang layak dimusnahkan. Ya, kita tahu ini perintah Allah kepada Musa dan Yosua untuk merebut tanah perjanjian yaitu Kanaan, layak dimusnahkan. Semua harus dimusnahkan. Mulai dari perempuannya, anak-anaknya layak dimusnahkan. Itulah kenapa awalnya kita melihat gestur Yesus yang nggak menjawab, ya, dan murid-murid mengusirnya. Kenapa? Dalam mindset orang Yahudi, ini perempuan satu yang udah nggak dianggap kelasnya, yang kedua kafir. Kau itu nggak boleh dekat-dekat dengan guru kami. Dan Yesus sebagai orang Yahudi, perhatikan kalimat saya, Yesus sebagai orang Yahudi tentu tahu mindset orang Yahudi seperti itu. Ya, makanya dia diam, ya, seakan-akan menolak. Nah, makanya kita lihat sikap Yesus yang tidak biasa. Saya beri tanda kutip ya, tidak biasa. Diam pertama, tidak menghiraukan ketika dipanggil Yesus anak Daud, sembuhkanlah anakku yang kerasukan setan. Kedua, ada kesan menolak. Apa menolaknya? Aku hanya diutus kepada orang Israel. Kau itu kafir. Yang ketiga, menyebut anjing. Tidak layak memberikan roti kepada anjing. Tapi si perempuan memberikan jawaban. Dia mengafirmasi dia anjing. Ya, Tuhan benar. Tapi boleh dong makan rema-rema dari meja yang jatuh. Dan Yesus change his minds. Bertobat. Saya pakai tanda kutip ya, bertobatnya tentu Yesus bukan bertobat dari dosa, dia tidak berdosa sama sekali, tapi change his mind. Kita melihat ada perubahan sikap Yesus yang dari diam, menolak, mengatai anjing, dan akhirnya mengatakan besar imanmu, ibu. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih, kita bandingkan dengan tafsir tradisional, ya, yang secara umum kita tahu. Jadi kita lihat tuh sikap Yesus ini tidak biasa hanya pada konteks perempuan Kanaan atau Sirofenisia ini. Teman-teman bisa lihat yang lain, nggak ada sikap Yesus seperti ini, nggak ada. Nah, makanya para ahli feminis mengambil teks ini melihat ini kok aneh, ini menarik nih Yesusnya ini kok eh, terlihat kejam, tapi akhirnya bertobat karena si perempuan. Nah gitu ya. Nah, kita akan lihat eh, bagaimana kita melihat non-Yahudi atau Tirus dan Sidon tempat si perempuan berasal, ya, atau Sirofenisia kalau kita mau sebut, ya. Tirus dan Sidon. Nah, ini menjadi menarik kalau berbicara Tirus dan Sidon. Nah, ini kita perlu tahu secara latar belakang historisnya. Penduduk Tirus itu terdiri dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Ada orang Yahudinya, tapi sudah pasti terkawin campur, ya, bersatu dengan orang-orang non-Yahudi. Namun terdapat berbagai ketegangan, ekonomi, etnis, agama, budaya, ya, semua banyak sekali ketegangan di situ. Ini bangsa yang penyembah berhala. Selain itu, non-Yahudi penduduk Tirus dan Sidon itu musuh paling berbahaya bagi orang Yahudi. Ya, kenapa? Perhatian poin ketiga ini, tanah yang mereka tempati adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada orang Yahudi. Nah, ini dari perjanjian lama konteksnya. Dan orang-orang bukan Yahudi terus-menerus mengancam dan mengambilnya. Jadi, orang-orang Yahudi tahu betul siapa orang-orang Tirus dan Sidon. Nah, orang-orang bukan Yahudi di Tirus adalah tuan tanah kaya yang terus mengeksploitasi gitu loh. Mereka berkuasa. Atau tanda kutip kita bisa bilang menjajah. Nah, sehingga orang-orang Yahudi menganggap mereka ini anjing. Nah, inilah latar belakang kenapa Yesus juga menyebut mereka, perempuan ini anjing. Ini latar belakang historisnya, teman-teman. Kenapa? Karena ini pemilik tanah ini menganiaya, mengambil. Ini kayak anjing tuh yang asal ngambil makanan yang ada di mana gitu ya, tempat sampah diambil. Mereka itu kayak menjajah, menguasai. Jadi orang-orang Yahudi itu benci sekali melihat mereka. Makanya mengatakan mereka adalah anjing.
suka makan lahannya orang gitu. Jadi ketika makanan langka, para pemilik tanah, nah inilah kenapa mereka menyebut orang Tirus dan Sidon anjing. Para pemilik tanah, orang-orang kaya itu, non-Yahudi itu, menganiaya para pekerja Yahudi yang bergantung pada mereka. Coba ini. Dianiaya. Udah diambil tanahnya, dikuasai, dijajah, dianiaya. Jadi sebutan anjing itu wajar disematkan kepada orang Tirus dan Sidon. Nah, teman-teman, kalau orang Yahudi itu manggil anjing, itu adalah sebutan terkasar, salah satunya juga kepada saudara mereka, yaitu Samaria. Mereka itu kalau udah benci pasti mengatai orang anjing, itu ciri khas orang Yahudi. Samaria itu kan sebenarnya saudara mereka, tapi sudah kawin campur. Sejak pecahnya kerajaan, sejak dari zaman Salomo, mereka itu utara ya, Samaria itu utara, kerajaan utara, 10 suku. Kawin campur kan, sejak mereka dihancurkan oleh Asyur. Nah, mereka menganggap benih Abraham, Ishak, Yakub itu tidak ada lagi bagi orang Samaria. Karena sudah kawin campur dengan orang dan Yahudi. Makanya mereka selalu jijik dan tidak mau melewati daerah Samaria. Dan mereka menyebut mereka anjing. Nah itu, karena meniru kelakuan orang-orang non-Yahudi kawin campur anjing. Jadi sebutan itu lumrah sekali. Jadi jangan juga pikirkan sebutan anjing di zaman kita yang kalau anak-anak sekarang tuh gampang sekali menyebut orang anjing, bahkan dijadikan lelucon sama temannya, anjing gitu ya. Itu nggak sama dengan Yesus menyebut anjing kepada perempuan ini. Karena itu menyangkut pada rasnya Tirus dan Sidon yang memang suka mengeksploitasi orang-orang Yahudi di tempat mereka. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk membuat cara berpikir kita ini luas perspektifnya. Ya, YouTube kita ini selalu mengajak kita berpikir luas perspektifnya. Kenapa Yesus menolak perempuan ini? Ya, yang pertama, karena dia seorang perempuan. Seperti pengantar tadi introduction, dalam kalangan Yahudi perempuan itu tidak dianggap. Tapi kalau ini sepertinya tidak. Karena Yesus akrab sekali dengan banyak perempuan yang termasuk murid-muridnya. Ya. Yang kedua, karena dia bukan Yahudi. Tirus dan Sidon adalah kafir dan layak disebut anjing. Nah, mungkin poin kedua ini bisa jadi menjadi konteks kenapa Yesus menolak ya dan mendiamkan dia. Yang ketiga, ada para ahli menyebut dia ini pelacur. Ya. Yang melacurkan diri. Kenapa? Kalau dia perempuan dan punya anak, pasti punya suami. Dan seharusnya ketika datang kepada seorang rabi atau guru, apalagi bukan sesama bangsanya, yang menjadi perwakilan itu adalah suaminya. Lagi-lagi karena di kalangan orang Yahudi, perempuan tuh nggak boleh ngomong. Seharusnya suaminya. Tapi dia datang sendiri merengek-rengek meminta kepada Yesus. Hanya ada dua hal. Kalau dia tidak diceraikan suaminya, perempuan ini adalah pelacur. Itu pendapat Pak Ali. Tapi kita tidak perlu mengiyakan juga. Ini hanya sebagai perbandingan kenapa Yesus menolak. Dan yang keempat, ini yang dipakai hampir semua kita. Orang Kristen dan para pendeta di gereja yang mengajarkan teks ini. Apa itu? Yesus menguji imannya. Benar ya? Ini adalah uh, cara berpikir atau prapaham kita terhadap teks ini. Kenapa Yesus menolak, mendiamkan, dan mengatai dia anjing? Menguji imannya. Benar ya? Hampir semua pendeta juga menafsir teks ini seperti ini. Ini prapaham. Jadi ada 4 saya tawarkan prapaham kenapa Yesus menolak. Karena dia perempuan. Dan yang kedua tadi paling kuat sepertinya. Karena dia bukan Yahudi, Tirus dan Sidon itu kafir, penyembah berhala, pelacur, mungkin ini juga tidak masuk kategori. Dan yang keempat, menguji iman. Gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana tafsir feminis memainkan teks ini nanti. Nah, saya mulai dulu dari kunarion, bahasa Yunani, yaitu anjing, dogs. Kunarion, dog. Nah, saya ingin memberikan satu persatu. Anjing. Sebutan anjing itu menggambarkan orang yang memusuhi umat dan hukum Tuhan. Seperti saya katakan tadi, sebutan anjing di Yahudi itu pasti menunjuk orang yang betul-betul dibenci sama orang Yahudi. Termasuk orang Samaria, saudara mereka sendiri. Karena mereka memusuhi Tuhan dan melanggar hukum Tuhan. Dan kafir tentunya disebut juga anjing. Yang kedua, menurut Sharon Lynch dalam bukunya di A Gentile Woman's Story,
anjing itu pemulung hina yang menjilat darah manusia. Apa maksudnya? Najis. Ya, najis sekali. Pemulung hina yang menjilat darah manusia. Anjing itu ada di mana-mana, kadang menjilat mayat, menjilat sampah begitu ya. Jadi kasar sekali sebutan ini memang ya. Seperti saya katakan, jangan langsung bandingkan dengan sebutan kita anjing di zaman kita yang memang kasar, tapi sudah seperti bercandaan juga nyebut orang anjing di zaman kita ya. Dan ketika kita masuk ke dalam teksnya, anjing di sini memang dalam bahasa Yunani-nya kunarion, yang kalau kita lihat terjemahan Inggrisnya, a little puppy, a house dog. Nah, ini menjadi menarik. Ternyata ketika kita tahu meaning kunarion, ini nggak menjadi hinaan. Karena anjing yang disebut Yesus kepada perempuan Kanaan adalah anjing rumah. Bahkan little puppy. Anjing yang lucu, yang di zaman sekarang banyak dipelihara orang dia. Anjing yang lucu, misalnya kayak apa ya, Chihuahua gitu ya. A house dog. Kalau a house dog apa? Dipelihara. Makanya ini bukan hinaan. Para ahli menyebut Yesus menganggap perempuan ini ya anjing peliharaan, tanda kutip. Umat peliharaannya yang dirawat dan diperhatikan. Jadi Yesus bukan menghina. Nah, ini tafsir umum dengan memakai kunarion. Jadi ini bukan hinaan. Dia itu a house dog yang selalu disayang, dimandiin. Kalau kita punya anjing rumahan ya, yang kita rawat ya dari kecil, disayang, diajak main-main, dimandiin. Berarti implikasi dari tafsirnya apa? Ini adalah umat Tuhan juga yang disayang Yesus. Jadi dia ketika menyebut kunarion atau anjing, dia bukan sedang menghina, malah menganggap, ya kau memang bagian dari umat yang kupelihara. Tafsiran umum ini tidak salah, sekali lagi tidak salah. Ini dipakai dalam semua khotbah terhadap teks ini. Tapi yang menarik, yuk kita buka kerangka berpikir kita teman-teman. Saya ingin mengawarkan kerangka berpikir supaya kita lebih dalam memahami firman Tuhan. Pertama, apakah orang Yahudi memelihara anjing? Kalau Yesus menganggap dia kunarion, anjing yang dipelihara, kita perlu tahu juga dong, secara historis, apakah orang Yahudi memelihara anjing? Nah ini kan menjadi pertanyaan besar. Apakah dipelihara dalam rumah? Nah, saya tidak menampilkan di sini buktinya, tapi teman-teman yuk kita ajak berpikir dan teman-teman bisa cari sumber historisnya. Apakah orang Yahudi melihara anjing? Saya rasa tidak. Ya, tidak sama sekali. Dan apakah cara kalaupun ada memelihara sama seperti memelihara di zaman kita, apa itu? Pets. Pets itu kan yang peliharaan di zaman kita yang ya, menganggap anjing atau kucing itu lucu gitu loh. Harus dimanusiakan gitu loh. Binatang yang dimanusiakan, dikasih makan, dikasih baju, dikasih mandi. Apakah itu sudah ada di zaman Yesus? Saya meragukan itu, teman-teman. Kalau kita memang memakai kunarion untuk menganggap sang perempuan kanan anjing peliharaan yang dirawat dan disayangi. Lalu kita harus masuk ke konteks anjingnya. Apakah orang Yahudi melihara anjingnya? Jelas tidak. Dan kalaupun dipelihara, oke. Apakah sama perlakuannya seperti pets, anjing peliharaan di zaman kita? Yang disayangi, dirawat, dikasih makan yang terbaik, yang mahal. Saya meragukan itu, tentu tidak. Ya. Sehingga apa? Memakai tafsiran dengan memakai bahasa asli kunarion, sekali lagi saya katakan tidak salah, tetapi juga tidak paling benar. Inilah yang mendasari tafsir feminis. Ya, ini pendapat para feminis ini. Nah, saya memperlakukan diri saya mempresentasikan ini untuk memakai tafsir feminis sesuai judul kita. Ya, jadi tidak mungkin anjing di sini langsung kita maknai. Oh, Yesus ini maksudnya menganggap dia kunarion itu house dog, anjing rumahan yang baik, yang manis. Loh, Yesus itu orang Yahudi loh. Apakah memang orang Yahudi melihara anjing dan memperlakukan anjing seperti di zaman kita? Nah, itu kita perlu perhatian yang lebih jelas. Ya. Salah satu pendapat dari Richard Bauckham, ahli Perjanjian Baru, dia bilang gini, perempuan tersebut mengidentifikasikan dirinya sebagai anjing. Ya, dia menerima itu, nggak masalah. Pengakuan ini tampaknya mengubah pikiran Yesus justru. Nah, kita harus melihat dari alur cerita. Nggak usah sekarang dari kunarion atau bahasa asli anjing. Dalam kurung saya buat sini bertobat. Pengakuan ini tampaknya mengubah pikiran Yesus bertobat.
kok perempuan ini malah mau mengafirmasi dirinya anjing gitu. Para sarjana feminis lebih bersedia berpendapat bahwa pikiran Yesus berubah karena mereka fokus pada perilakunya, perilaku Yesusnya loh intinya. Sepanjang cerita ini, sementara para sarjana tradisional lebih ragu untuk mengungkapkan perubahan ini karena mereka percaya bahwa ketuhanan Yesus menyiratkan bahwa dia maha tahu dan oleh karena itu dia tidak dapat mengubah pikirannya. Yesus dianggap hanya menguji iman. Ini yang saya beritahu. Teks ini sudah cenderung ditafsir dengan memasukkan prapaham. Yesus menguji iman, Yesus maha tahu hati orang. Tapi dari biblika, teman-teman, dari segi biblika atau tekstual, nggak ada teks yang mengindikasikan Yesus menguji iman. Yang ada teks itu Yesus berubah pikiran. Dari menolak, diam, mengatai anjing, dan berubah pikiran. Nah itu kalau kita menafsirnya betul-betul secara biblis ya. Nggak lari kemana-mana, jangan memasukkan prapaham kita. Menguji iman itu kan prapaham. Ya. Oke lah, kita bilang Yesus maha tahu hati orangnya, no problem lah. Dalam banyak teks juga dia maha tahu, tapi itu kan tetap prapaham. Tapi secara tekstual nggak ada. Dia ingin menguji iman atau menunjukkan dia maha tahu, enggak. Nah, para sarjana feminis melihat alur cerita ini menarik secara kontekstual dan biblis. Yesus yang berubah pikirannya. Itulah mendasari judul kita, Yesus itu bertobat gara-gara sang perempuan. Lagi-lagi saya peringatkan tafsir feminis selalu mengedepankan perempuan. Bukan berarti Yesusnya salah, enggak ya. Di sini ada cara permainan yang menarik, kita melihat bagaimana perempuan ini luar biasa sampai bisa mengubah pikiran Yesus, sang orang Yahudi yang menganggap orang Tirus dan Sidon itu adalah anjing dan penyembah berhala. Nah ini dia maksudnya. Dari mana? Kita lihat ya, terjemahan barunya, ayat terakhir. Perubahan Yesus ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah menariknya dalam terjemahan Inggris, teman-teman, saya mengambil satu, English Standard Version, ESV, then Jesus answered her, oh woman. Ini kalimat vokatif ya. Kalau kita cek terjemahan Yunaninya, bahasa aslinya Yunani, oh woman, itu vokatif. Vokatif untuk menyatakan sesuatu yang wah, sesuatu yang besar. Jadi kayak Yesus itu ada suatu perubahan yang wow. Nah itu dia. Itu dalam bahasa Yunani itu vokatif ya. Selalu ingin mengedepankan wow. Woman, gunai. Hai perempuan. Tapi terjemah Indonesia, hai ibu. Ya gunai bisa perempuan, bisa ibu juga. Oh gunai. Jadi kayak Yesus itu terkejut dan berubah pikirannya. Melihat apa? Tindakan perempuan Kanaan yang begitu luar biasa. Great is your faith. Bahkan ESV memakai tanda seru. Terjemahan kita nggak ada tanda serunya. Great is your faith. Besar imanmu. Be it done for you as you desire. And her daughter was healed instantly. Great is your faith. Jadi Yesus jelas sekali. Oh woman, great is your faith. Jadi Yesus itu kayak, wow. Luar biasa. Perempuan ini. Kalau kita dramatisir mungkin dia akan bilang, gak pernah saya lihat orang seperti ini. Oh woman. Luar biasa imanmu. Kenapa ya sampai berubah pikiran seperti itu? Ditolak tetap datang, dikatai anjing tetap mengafirmasi diri anjing, maka Yesus change his mind. Jadi seakan-akan para sarjana feminis yang mengatakan, baru kali inilah ada orang penyembah berhala, ada orang kafir yang memiliki iman luar biasa terhadap dirinya. Nah itu dia, terhadap Yesusnya. Wow. Jadi Yesus bertobat atau change his mind, bukan menunjuk kasih perempuan ini lebih hebat dari Yesus, bukan. Inti dari pemaparan pembelajaran ini, Yesus berubah pikirannya atau tanda kutip bertobat, itu bahasa hiperbola saya, karena melihat ada penyembah berhala yang memiliki iman luar biasa dan tindakan nyata kepada dia. Jadi pemahaman umum Yahudi yang mengatakan Tirus dan Sidon sebagai orang anjing dan kafir, Yesus mengatakan ternyata tidak semua loh.
Hari ini ada bukti nyata. Dia yang memberikan pembelajaran kepada murid-murid yang mengusir perempuan ini juga. Ternyata kita nggak boleh mengeneralisasi Tirus dan Sidon, penyembah berhala, itulah yang kita benci dan kita katai anjing. Tidak boleh. Karena ada satu bukti nyata, perempuan Kanaan ini. Sampai Yesus mengeluarkan kalimat yang begitu terkejut. Ya. Oh, woman, great is your faith. Nah, di situ dia perubahan. Bukan Yesus bertobat dari apa-apa, enggak. Dia bertobat dari cara berpikir orang Yahudi. Yang juga dimiliki hampir semua orang Yahudi dan murid-murid yang mengusir perempuan Kanaan tadi. Ini memberi pelajaran, ternyata tidak. Ada orang penyembah berhala yang sekarang meletakkan imannya kepadaku. Walaupun sudah kita tolak, sudah kalian usir, dan sudah saya katai anjing. Tapi dia tetap datang. Itu luar biasa. Dalam buku Back to Well French Taylor Gaines, ada satu pendapat dari John Dewey. Dia berkata, ini adalah satu-satunya contoh dalam tradisi yang masih ada di mana Yesus diajar oleh seseorang. Diajar di sini dalam arti apa? Sikap si perempuan Kanaan. Diajar oleh seorang. Dan bahwa seorang adalah seorang wanita. Nah, feminis yang mengedepankan wanita. Yang tidak seharusnya berbicara dengan Yesus. Sesuai pengantar tadi. Perempuan tuh nggak boleh gabung, nggak boleh datang kepada laki-laki. Tapi justru Yesus diajar oleh seseorang. Luar biasa. Itu yang mau diambil oleh tafsir feminis. Yesus diajar oleh seorang dan Yesus dirubah pikirannya. Bahwa tidak boleh mengeneralisasi orang kafir, Tirus dan Sidon sebagai anjing dan penyembah berhala. Diajar. Para sarjana tradisional biasanya berfokus pada perilaku Yesus. Sekali lagi saya katakan, tidak ada yang salah dengan tafsiran umum mengatakan Yesus menguji iman ya. Walaupun saya katakan itu paham, secara teks nggak ada. Berfokus pada perilaku Yesus karena dia tokoh utama Injil. Pasti. Dengan para cendekiawan feminis berpusat pada perempuan karena ketekunan dan keyakinan yang besar menjadi teladan bagi semua orang. Membuka cakrawala berpikir Yesus dan para murid-murid. Terlepas dari siapa yang menjadi fokus para sarjana bagi kita menafsir ini, kisah ini menjadi titik balik dalam pelayanan Yesus. Karena setelah kisah ini, dengan wanita Kanaan atau Sirofenisia di Injil Markus, Yesus mulai berkhotbah, menyembuhkan, dan memberi makan 4.000 orang non-Yahudi. Nah, cara berpikir feminis begitu. Kenapa Yesus mau pelayanan ke orang kafir non-Yahudi, dan juga memberi makan 4.000 orang, sama seperti dia memberi makan 5.000 orang Yahudi? Karena perempuan Kanaan ini sudah membuka cakrawala berpikir Yesus. Yesus bertobat dari paham Yahudi yang selalu menganggap penyembah berhala atau orang Tirus dan Sidon adalah anjing yang selalu mengambil keuntungan dan menyiksa orang Yahudi. Tapi lewat kisah perempuan Kanaan ini, paham Yesus itu terbuka. Tidak semua, karena ada perempuan ini yang luar biasa mau datang kepadaku. Akhirnya Yesus pun memberikan anugerahnya kepada bangsa non-Yahudi. Berkhotbah, memberikan mujizat, dan memberi makan 4.000 orang Yahudi. Teman-teman bisa lihat perikopnya. Setelah Matius 15 itu atau setelah Markus, Yesus memberi makan 4.000 orang itu di tanah non-Yahudi. Itu beda dengan yang memberi makan 5.000 orang. Dimulai dari perempuan Kanaan yang memiliki iman dan tindakan yang luar biasa. Menarik sekali. Ya, ini yang bisa saya memberikan pembelajaran dari kisah yang sangat terkenal, tapi saya hari ini memberikan pelajaran dari sisi yang berbeda. Yesus bertobat karena perempuan anjing, ya. Jadi teman-teman harus tonton sampai akhir baru tahu makna bertobat di situ. Tentu Yesus bukan bertobat dari dosa, dia tidak berdosa, tapi ada satu perempuan Kanaan yang luar biasa yang mengubah cara berpikir Yesus terhadap orang Tirus dan Sidon. Kiranya ini bisa membuka cakrawala berpikir kita, menambah perspektif kita, untuk kita terus belajar Alkitab dari berbagai sisi. Tidak hanya satu sisi. Itu menjadi ciri khas YouTube kita. Hanya Alkitab. Bagi teman-teman yang selalu terburu-buru mengatakan sesatlah, anehlah, ada lebih baiknya Anda membuka pikiran untuk bisa melihat Alkitab dari berbagai konteks dan sudut pandang. Kiranya pembelajaran ini memberkati kita dan share kepada banyak orang supaya kita bisa mau belajar Alkitab lebih dalam lagi dan memberikan perspektif yang baru terhadap tafsiran-tafsiran dari teks Alkitab. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.